Oke, ini lanjutan, video lanjutan. Kita ada di menganalisis faktor kecurangan. Ada nggak sih potensi terjadi fraud gitu ya. Ini video lanjutan ya teman-teman. Ini kita melakukan lanjutan untuk mengisi A2308, yaitu tentang menganalisis faktor kecurangan. Kita klik. Nah, sebetulnya nanti auditor itu perlu melakukan seperti wawancara ya. Bagi kuesioner atau wawancara atau ketemu ke klien, misalnya ke dewan direksinya, ke dewan komisaris, atau misalnya bagian SPI atau bagian-bagian lain yang terkait atas apa ya istilahnya, ada indikasi-indikasi nggak sih misalnya terjadi kecurangan di perusahaan ini, di klien ini gitu ya. Nah, itu akan dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk identifikasi ya, mempengaruhi identifikasi adanya faktor kecurangan, yaitu di sini ada dari tekanan, ya, ada dari kesempatan, dan ada dari rasionalisasi. Ini kalau kita lihat sebetulnya yang digunakan untuk mengidentifikasi fraud itu dari faktor ini ya, kalau teman-teman pernah baca atau pernah dengar adalah fraud triangle ya, fraud triangle. Jadi segitiga fraud itu. Nah, ini akan kita analisis. Nah, sebelumnya kita coba lihat saja di data kasus, apakah terkait dengan fraud-fraud itu atau kecurangan-kecurangan itu diketahui atau enggak. Ya, kecurangan. Kalau kalian misalnya kesulitan, itu dicari aja misalnya kecurangan misalnya. Apa tuh? Oh, belum. Nah, di sini nih. Ini kan tadi memang di bagian risk assessment ya. Ini ada di bagian informasi risk assessment. Nah, di situ tidak ditemukan adanya isu yang mengarah pada kecurangan perusahaan. Oke, jadi kalimat ini jadi sudah dianalisiskan istilahnya, sudah diambil kesimpulan analisis. Padahal kalau misalnya kita mengaudit beneran itu harus dicari ya sebetulnya hal tersebut misalnya kan. Nah, itu di sini karena tidak ada indikasi kecurangan, maka di sini ditulisnya itu tidak semua. Ini ditulis ya teman-teman ya, tidak dipilih. Kalau kadang kan kalau yang hijau kemarin yang tadi itu kan kita pilih ya. Ini tidak, ini kita isi aja tidak gitu ya. Kita isi tidak semuanya tidak. Kenapa? Karena memang tadi dibilang tidak ada tuh potensi adanya kecurangan begitu. Lampiran kertas kerja bisa dilampirkan di sini. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu akun yang terdampak. Ini kalau misalnya ternyata ada indikasi kecurangan setelah kita lakukan wawancara atas poin-poin di sini. Kalau misalnya itu ada indikasi hal tersebut, kita harus analisis akun mana yang akan berdampak kalau perusahaan melakukan hal tersebut. Gitu ya. Nah, di sini kita dituntut, auditor itu dituntut untuk menganalisis sampai sejauh mana kecurangan itu berdampak pada akun-akun yang dilaporkan. Contoh kayak misalnya gini, tingkat persaingan atau kejenuhan pasar yang tinggi yang bersamaan dengan timbulnya penurunan margin keuntungan. Itu kalau misalnya memang terjadi gitu ya, ada tekanan di situ ya, ada tekanan persaingan yang tinggi, kemudian ya gitu kan, misalnya ada penurunan margin, itu kan ada apa ya? Kalau penurunan margin kan berarti ada penjualan yang ngaruh, kemudian atau laba kotor, atau misalnya HPP-nya gitu ya. Nah, itu kan berpengaruh di situ. Itu misalnya. Ini dari faktor tekanan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca faktornya apa saja misalnya terkait dengan stabilitas atau profitabilitas keuangan terancam oleh kondisi ekonomi, industri maupun kondisi operasional entitas sendiri. Seperti terdapatnya atau diindikasikannya oleh ada indikatornya 1A sampai 1G, kemudian juga ada indikator yang lain. Ini banyak sekali. Nah, ini sebetulnya ilmu ya teman-teman ya. Ini ilmu nanti teman-teman bisa baca per masing-masing item sehingga teman-teman punya pemahaman kalau ingin melakukan inquiry atau misalnya wawancara terhadap klien terkait dengan ada tidaknya fraud ya, potensi fraud, maka kuesioner ini bisa digunakan. Oke, begitu ya. Oke, nanti kalau ada yang misalnya kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi ini isinya tidak semua ya. Oke. Jangan lupa yang di atas warna hijau yang di sebelah kiri.
kesimpulan maksudnya. Itu ada nggak sih analisis faktor kecurangan tidak terdapat kemungkinan salah saji? Ya, ini kita kan ada yang di sini pilihannya itu analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji. Nah, ini nggak terjadi misalnya ya. Kita tulis seperti ini atau kita ambil kesimpulan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya nggak diisi, nanti incompleted. Belum selesai di bagian ini kita lakukan risk assessment-nya gitu ya. Jadi harus kita isi analisis faktor kecurangan tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Kita kembali, jadi ini sudah selesai di pemahaman entitas dan lingkungan bisnis atau understanding the business entity ya. Ini sudah selesai, nanti ini bisa ada ya di sini. Kemudian yang penting itu yang di kuning, karena di kuning itu harus kita isi sebagai auditor, kita harus mengisi kesimpulan tersebut. Kesimpulannya seperti apa ya? Karena memang dari awal, dari yang A231 sampai A238 itu kondisinya tidak ada kecurangan, tidak ada salah saji semua, tidak ada kemungkinan salah saji semua ini ya. Karena tidak ada kemungkinan salah saji semua, maka di sini tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Nah, kalau sudah diisi, kita bisa lanjut ke berikutnya. Kalian bisa next index ya, bisa langsung next index yaitu di A240. Tapi saya mau ke konten dulu biar kelihatan ya. Oke, lanjut di A240. A240 atau A240 inherent risk. Nah, ini terakhir di tugas 4 yang harus kita kerjakan di inherent risk ini. Oke, lagi-lagi kalau yang di kanan pojok kanan atas itu kalian isi terserah, nggak sama seperti ini nggak apa-apa tanggalnya ya, tapi ya jangan terlalu jauh-jauh dari Januari, Februari, Maret kan udah mau selesai juga, Maret kan sudah melakukan pengujian yang lain ya. Kalau di risk assessment kan biasanya di awal, jadi di bulan-bulan awal lah gitu. Ini juga simpulan ya, simpulan ini sebenarnya di akhir nanti diketiknya atau dipilihnya namanya juga simpulan ya, sebenarnya terakhir ini sebenarnya kayak gini aja awalnya ya gitu. Oke, apa tadi analisis inherent risk telah dilakukan ya. Nah, analisis inherent risk telah dilakukan, kalau tidak dilakukan nanti kenapa kan gitu. Coba nih kalau kita klik misalnya tidak dilakukan, nah, nanti ada tulisan kuning, kamu harus menjelaskan. Kalau misalnya tidak dilakukan, kenapa kamu nggak melakukan inherent risk gitu. Inherent risk ya, apa risiko bawaan, nggak kenapa-napa pokoknya itu ada gitu kan gitu. Nah, ini akun-akun berdampak ini sebetulnya ada sudah langsung ada ini otomatis yang dihasilkan dari proses sebelumnya yang tadi di pemahaman bisnis klien tadi itu kan ada beberapa yang kita tadi pilih ya, akun-akun yang berdampak. Nah, itu nanti akan ngumpul di sini ya, akun-akun tersebut. Nah, ini nggak ada nih, cuma di sini. Cuma yang ada di informasi signifikansi periode sebelumnya, bla bla bla, dan sebagainya. Oke. Jadi yang putih-putih itu kan sebetulnya otomatis ya, otomatis. Kita lihat di sini nanti resikonya bagaimana. Kita kalau risiko bisnis klien yang ini baik-baik saja sih dia ya, dari awal sampai akhir dia baik-baik saja. Maka resikonya itu ya low. Low itu adalah rendah. Jadi nanti pilihannya ada high, moderate sama low, atau moderate, high itu tinggi, moderate itu adalah sedang, low itu adalah rendah ya, rendah, risikonya rendah gitu. Kalau risiko rendah kan itu yang diharapkan ya, meningkatkan tingkat kehati-hatian atau kemungkinan cakupan pengujian, itu respon auditornya. Tetap harus hati-hati. Ini akan kita isi seperti ini. Sebetulnya ini merupakan ya pengujian lah ya. Misalnya ini nama akunnya sudah tergenerate dari proses sebelumnya beserta dengan angka-angkanya maupun materialitasnya. Kemudian yang ada yang apa nih warnanya hijau ya, hijau toska. Merupakan transaksi yang sering terjadi nggak? Nggak. Jadi kalau iya itu kayak kas, piutang itu kan sering terjadi ya. Kas, piutang, persediaan itu sering terjadi tuh. Utang usaha kan sering kalau misalnya ke pemasok, misalnya beli barang kemudian ngutang ya. Ada lagi pendapatan, harga pokok penjualan, beban-beban itu sering. Karena kan sering terjadi. Sehari-hari itu sering terjadi. Ya, maka kita klik iya, yang lain kita klik tidak. Salah saji yang dikoreksi pada periode lalu, nggak ada yang diketahui, nggak ada salah saji, maka dikosongin aja nggak apa-apa. Kalian klik tidak ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya, tapi ya kosongin aja lah gitu ya. Kemudian rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Rentan nggak akun tersebut terhadap perubahan bisnis?
Kalau bisnisnya berubah dikit, dia akan berubah banyak juga nggak misalnya. Nah, itu ada yang berubah itu biasanya ya memang kas itu paling ini ya, paling berisiko memang ya. Piutang, kemudian ada ya, persediaan. Ternyata ini kalau akumulasi depresiasi juga bisa berdampak karena kan dia terkait dengan akumulasi depresiasi ini ya, yang equipment ya, yang peralatan. Utang usaha, utang bank jangka panjang, ya, ada yang lain-lain juga nih, return earning atau laba ditahan, saldo laba, itu ternyata dia mempunyai kerentanan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, terdapat kontingensi atau enggak? Enggak ada, ya. Di dalam contoh kasusnya enggak ada. Kontingensi itu seperti adanya kewajiban atau yang akan menimbulkan aset atau kewajiban yang istilahnya itu masih kemungkinan terjadi gitu. Masih ada namanya kemungkinan terjadi gitu ya. Belum pasti, itu adalah kontingensi. Kemudian berdampak enggak pada kerugian, ya. Kita harus cek hampir semuanya berdampak, yang tidak itu di pajak beban kini, kemudian di akumulasi depresiasi untuk peralatan, akumulasi depresiasi untuk plant property equipment, moda di store ini dia akan tetap terus sih sebetulnya, makanya banyak yang di sini tidak gitu ya. Nah, sekarang yang warna orange ini atau warna coklat ya, orange atau coklat, di situ kita akan lakukan juga analisisnya, akun mendapat perhatian khusus atas akuntansi atau pelaporan atau enggak ya. Nah, ini kas ada, piutang jelas, inventory. Ternyata office equipment di sini peralatan juga mendapatkan perhatian khusus. Biasanya kan dia ada penurunan nilai, dia ada depresiasi. Kemudian ke plant property equipment, utang usaha apalagi ya, utang bank jangka panjang, penjualan, harga pokok, beban dan sebagainya. Kalau untuk akun yang memiliki kerumitan atau kompleks itu kita tentukan tidak, karena emang kan nggak kompleks-kompleks amat kan sebetulnya. Biasa itu bisa terjadi, nggak kompleks sebetulnya ya. Akun transaksi dengan pihak yang berelasi signifikan, tidak diketahui. Ya kita bilang tidak ada. Yang sebelumnya kan juga nggak ada ya, sebetulnya dia nggak punya pihak berelasi sebetulnya. Akun yang diukur menggunakan estimasi. Nah, hampir nggak ada yang pakai estimasi. Semuanya jelas. Semuanya andal, ada kwitansinya segala macam. Nah, yang diestimasi itu hanya yang akumulasi depresiasi. Kan dia dari estimasi ya. Dia dari misalnya kayak estimasi, misalnya bisa digunakan berapa lama aset ini, itu kan estimasi. Kira-kira gitu. Misalnya kita mengira-ngira suatu laptop itu bisa digunakan 5 tahun. Ternyata bisa 8 tahun. Misalnya gitu ya. Itu kira-kira. Akun yang signifikan tidak rutin. Nah, ini kita isi ini aja. Yang lain kalian isi ya boleh, dikosongin juga boleh. Ada ini rentan terhadap fraud atau enggak, nanti diperlihatkan. Ini saya memperlihatkan yang samping ya, tapi nanti nggak kelihatan. Bentar, saya gini aja biar enaknya. Nah, gini ya. Mungkin kelihatan ya. Likelihood dari terjadinya risiko bagaimana. Kemungkinan terjadinya risiko bagaimana atau likelihood of risk occurring-nya. Kalau beban pajaknya rendah. Kalau kas receivable, kas, kemudian ada piutang, persediaan, itu biasanya memang tinggi dia. Ya, karena biasa terjadi, dia rentan terhadap risiko itu tinggi. Makanya dia high. Ya, tinggi, high, itu kan tinggi. Kalau equipment dia masih dianggapnya kalau di likelihood-nya tinggi, tapi kalau di magnitude-nya dia rendah, low. Nah, ini kalau akumulasinya low semua. Jadi seperti ini. Kita bisa tahu di sini mana yang berisiko tinggi ya, akun-akun mana yang berisiko tinggi. Kemudian di sini sudah ada kesimpulannya, yang kuning-kuning ini sudah ada kesimpulannya. Faktor signifikansi lain kita bisa isi sendiri. Oke, faktor kesimpulan lain kita bisa isi sendiri. Seperti itu. Ini sebentar. Waktu rekamannya ini udah mau habis nih. Jatah saya 15 menit ngerekamnya ya. Oke, jadi seperti inilah ceritanya. Oke, jadi nanti ini udah completed, sudah dianalisis, inherent risk-nya sudah dilakukan, berarti udah selesai. Kalau kalian sudah sampai sini, itu artinya sudah selesai tugas berapa? Tugas 4 ya. Nanti bisa lanjut ke tugas 5 gitu. Oke, ini saya biarkan seperti ini saja biar teman-teman mungkin bisa melihat, menyimak, atau misalnya katakanlah mengcapture lagi isi dari inherent risk. Begitu. Oke, kita kembali nanti di video berikutnya insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.